Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi. Dan pada kesempatan ini di acara Ngobras kita, Ngobrol Santai Alkitab, ya, kita sudah sampai di Kitab Daniel bagian yang kedua, yaitu pasal 7 sampai pasal yang ke-12. Tetapi pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan, tetapi saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan muda, Pastor Joshua Martio. Halo. Ya, dan seperti biasa saudara ya, untuk ngobras ini kita ditemani oleh seorang hamba Tuhan, guru saya juga yang udah berkali-kali menemani kita. Saudara pasti udah gak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Ibu Gernaida Krisna. Ibu, thank you. Sama-sama. Udah menyempatkan diri datang lagi ya untuk menjelaskan tentang ngobrol santai Alkitab kita. Masih dalam serial Perjanjian Lama. Saudaraku, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu ya setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, baik melalui YouTube channel Lifehouse Community maupun MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar, buka hati saudara. Saya percaya saudara akan diberkati lewat pengajaran, lewat obrolan pada kesempatan ini. So, dimanapun saudara berada, buka hatimu dan siapkan catatan saudara. Nah, saudara, khusus untuk edisi pada kesempatan ini, Daniel 7 ayat 12, di layar kaca saudara akan ada gambar-gambar PowerPoint-nya, sebab pembahasan kita ini menarik saudara ya. Kalau dikatakan kitab apokaliptik itu kan artinya yang terselubung, ada hal yang disembunyikan, penuh dengan perlambangan. Nah, kalau dalam PB itu hanya kitab Wahyu, tetapi dalam kitab PL selain Yehezkiel itu ada kitab Daniel. Ini juga tergolong apokaliptik, khususnya pada bagian yang kita akan bahas, yang nanti Ibu Gernaida akan menjelaskan, pasti sangat menarik. Sebab saya percaya ada banyak orang yang membaca kitab Daniel, begitu nyampe di pasal yang ke-7 dia mulai semakin bingung, sebab ini ada apa, ini penglihatan Daniel, ada patung, ada binatang yang aneh-aneh ya. Nah, orang mulai bingung saudara. Nah, dan biar pada kesempatan ini kita akan dicerahkan oleh Ibu Gernaida yang akan menjelaskan terlebih dahulu kitab Daniel pasal 7 sampai dengan yang terakhir pasal yang ke-12. Nanti kita juga akan ngobrol sebab ada banyak penafsiran tentang hal ini. Ada yang jelas ini bicara tentang akhir zaman ya, tetapi nanti kita lihat apa saja yang mau disampaikan terlebih dahulu. Silakan Ibu Gernaida, langsung saja tanpa panjang lebar nih. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian, kita membahas kitab Daniel. Kitab ini sangat menarik oleh karena ada beberapa hal yang penting kita bisa lihat di dalam kitab ini. Pertama, kita perlu tahu ada apa sih yang melatar belakangi kitab ini. Nah, ternyata di Timur Tengah kuno pada kurang lebih 605 sebelum Masehi ada bangkitnya Raja Nebukadnezar menjadi penguasa Babylon. Nah, tetapi dia juga bukan hanya menguasai Babilonia, tetapi juga dia membawa dampak ke negeri-negeri kawasan di Timur Tengah termasuk kepada Yehuda. Nah, jadi banyak orang Yehuda ini juga kerajaan-kerajaan yang lain, kurang lebih 2 dasawarsa melakukan perlawanan, melakukan pemberontakan terhadap Babylon. Tetapi sayang sekali pada akhirnya Yerusalem itu takluk kepada Babylon pada tahun 586 sebelum Masehi, dan orang-orang Yehuda kala itu dibawa sebagai tawanan. Jadi rupanya Yehuda ini tidak cukup kuat untuk bertahan ya melawan Babylon. Jadi Nebukadnezarnya itu terlalu kuat. Nah, 562, jadi ini cukup lama, dari 605 sampai 562. Nah, raja ini cukup berpengaruh sekali. Tapi sayang, yang namanya kerajaan ada kalanya dia kuat, ada kalanya dia menjadi lemah, dan dia takluk kepada kerajaan Persia, khususnya di bawah kendali Kores yang agung pada tahun 539 sebelum Masehi. Dan ketika itu terjadi,
ini Raja Kores ini bagi orang Babylon sendiri juga dia tidak dianggap sebagai raja yang buruk, malah dianggap sebagai seorang pembebas, seorang yang memberi jalan keluar bahkan oleh orang Babylon sendiri. Nah, jadi cukup menarik memang kondisi daripada Kores yang agung bagi negeri-negeri taklukan di bawah Babylon kala itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini sebetulnya ada bermula ya. Jadi ketika Nebukadnezar berkuasa, dia ada semacam mimpi yang kita sebutkan dengan penglihatan. Ada patung besar di mana kepalanya itu terbuat dari emas. Nah, kemudian dadanya itu dari perak, lalu perutnya ke bagian paha itu seperti perunggu, dan kakinya itu menjadi kaki besi tetapi ditumit sampai ke bawah itu ada campuran dengan tanah liat. Nah, patung ini kan kelihatan sangat kokoh sekali, tapi tiba-tiba ada kekuatan besar yang menghancurkannya di dalam sekejap. Nah, kalau dilihat di dalam patung ini ternyata memberikan gambaran tentang periode daripada raja-raja. Nah, yang awal ini adalah Raja Nebukadnezar yang berkuasa dengan kedaulatan yang penuh sekitar 605 sampai 562, walaupun kerajaan Babylon ini bertahan sampai dengan 539. Nah, jadi ini kekuasaan yang sangat besar sekali. Jadi patung yang terbuat bagian emas ini ternyata menunjukkan kepada kerajaan Babylon. Nah, Nebukadnezar dilanjutkan oleh anaknya adalah Belshazzar. Belshazzar ini punya cerita tersendiri di dalam bait suci. Nah, tetapi bagian yang kedua, bagian dada dengan tangan dan di bagian tengah ini terbuat dari perak. Ini menggambarkan ternyata kerajaan Media dengan Persia. Lalu bagian berikutnya itu adalah bagian perut yang digambarkan dengan ada perkakas dari perunggu. Nah, setelah kita lihat, oh ternyata ada Media Persia, kemudian ini melambangkan juga kerajaan yang dilihat sebagai kerajaan Yunani, setelah itu Roma, dan lainnya sebetulnya adalah kerajaan-kerajaan di Eropa. Nah, jadi ini sangat kuat ternyata pengaruh dari gambaran ini. Nah, kita sekarang kepada pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-12. Kalau yang tadi itu adalah mimpi penglihatan dari Raja Nebukadnezar. Nah, ini adalah penglihatannya sang nabi Daniel sendiri. Jadi dia penglihatannya ini ada berupa binatang yang digambarkan itu deskripsi besarnya seperti binatang pada umumnya. Nah, tetapi ada kelainan-kelainan, lalu ada domba jantan dengan kambing jantan ini saling beradu. Nah, setelah itu nanti binatang-binatang ini ternyata juga menggambarkan hal serupa dengan penglihatan yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar kala itu. Di bagian yang kedua pasal 9 sampai dengan yang ke-12 ini Daniel ini berdoa memohon pengampunan. Nah, seperti dia hubungkan pada kondisi daripada Nabi Yeremia. Nah, Yeremia menyampaikan bahwa umat Israel akan menjadi budak di negeri asing itu kurang lebih 70 tahun, tetapi dia harus berdoa bagi kesejahteraan di mana dia di kota di mana dia dibuang. Lalu setelah itu ada peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada yang disebut dengan akhir zaman. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 7, ini bagian pertama ini penglihatan dari Nabi Daniel ini seperti di pasal 7 ayat yang keempat. Yang pertama-tama binatang yang dilihat itu adalah seperti seekor singa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat memang ini wajahnya ini adalah wajah singa, tapi dia mempunyai sayap burung seperti burung Raja Wali yang kokoh dan sangat kuat. Lalu Daniel mengatakan, aku terus melihatnya sampai sayapnya itu tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Rupanya di dalam kebanyakan para penafsir ini melambangkan kerajaan
Babilonia. Jadi kalau kita lihat Nebukadnezar masih sangat kuat sekali. Kemudian dilanjutkan kepada Belsasar. Belsasar anaknya ini cukup arogan dan sombong. Dan apa yang dia lakukan adalah menggunakan perkakas dari bait suci untuk dia makan, minum, pesta pora dengan timnya. Dan dia melihat penglihatan yang agak aneh di kala itu adalah sebagai peringatan dari Tuhan. Jadi ini gambar dari singa dengan sayap ini melambangkan kerajaan Babylon. Singa dianggap sebagai raja hutan yang sangat kuat, lalu ada sayapnya dan dia mengepak kemana-mana karena invasi daripada Babylon itu cukup kuat kala itu. Tapi dikatakan di sini sayapnya itu rontok, kekuatannya itu di satu saat menjadi rontok dan dia berdiri sebagai seperti seorang manusia. Nah, memang menarik dikatakan kepadanya diberikan menjadi seorang manusia yang punya hati. Tetapi masih ada kaitannya dengan itu. Binatang yang kedua yang dilihat itu adalah seperti beruang besar, beruang yang gemuk ya, berdiri di sisinya yang sebelah dan ada 3 tulang rusuk yang masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Jadi kelihatannya ini adalah beruang yang habis makan dari mangsanya. Dengan demikian dikatakan, ayo makan lagi daging banyak-banyak. Jadi ini ternyata melambangkan kerajaan yang kedua adalah Media setelah Babylon, itu adalah kerajaan Media. Walaupun Media ini tidak terlalu lama diinvasi lagi oleh kerajaan Persia. Jadi kadang-kadang Media Persia ini adalah 2 kerajaan yang bersatu setelah Babilonia dan mereka membentuk kerajaan yang kelihatannya juga masih sangat kuat, pengaruhnya masih sangat besar. Jadi gambar ini melambangkan kerajaan Media Persia. Kemudian ada gambar yang agak menyeramkan juga, binatang yang ketiga. Di ayat 6 Daniel mengatakan, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul. Jadi kalau kita lihat memang gambar ini adalah gambar seperti macan tutul. Tetapi ada 4 sayap burung yang ada pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya juga diberikan kekuasaan. Jadi ini kalau kita lihat secara sederhana, dia punya binatang itu bukan hanya satu tampaknya ya. Jadi bentuk badannya macan tutul, ada kepalanya lebih daripada 1, lalu sayapnya ini lebih banyak, ada 4. Nah ini kerajaan Yunani, nanti kita akan lihat di bagian akhir dari kitab Daniel. Kerajaan Yunani ini memang nanti terpecah-pecah sampai nanti timbul dengan perubahan di dalam budaya, karena dia banyak sekali mewarnai bangsa-bangsa kala itu dengan budaya-budaya yang disebut dengan Helenistik. Lalu tidak juga ini melambangkan kerajaan-kerajaannya menjadi pecah. Jadi banyak kerajaan-kerajaan dan tidak terlalu kuat sampai nanti dia diinvasi oleh kerajaan besar, yaitu kerajaan Roma. Nah lalu ini ada gambar yang dilihat oleh Daniel, ini memang cukup agak mengerikan juga. Jadi binatang yang selalu digambarkan itu seperti singa atau seperti macan begitu ya, binatang yang kuat. Lalu Daniel mengatakan, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang sangat menakutkan dan sangat mendahsyatkan. Ia sangat kuat, jadi kokoh luar biasa. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antara satu tanduk yang lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombongkan. Nah, kalau kita lihat memang di dalam sejarah kerajaan Romawi ini sangat kuat sekali. Setelah pengaruh Yunani itu makin melemah, kerajaan-kerajaan melemah, yang muncul itu adalah kekaisaran Romawi yang sangat tangguh, yang sangat kuat. Ini menjadi negara adidaya baru, di mana tanduk-tanduk tadi yang
dikatakan ada yang copot lalu ada muncul satu, menjadi ada satu kekuatan besar yang dikendalikan oleh kekaisaran Roma kala itu, dan kemudian kekaisaran Roma ini adalah di dalam sejarah gereja atau sejarah umat Allah membawa kesulitan besar bagi umat Tuhan, apalagi pada gereja-gereja di mula-mula, gereja-gereja awal. Nah, kerajaan Romawi ini memang menyulitkan, khususnya di dalam perkara spiritual. Nah, itu seringkali menantang kepada Tuhan. Jadi di dalam penglihatan Daniel ini juga ternyata menggambarkan kerajaan tadi Babylon, Media Persia, juga kerajaan Yunani, Romawi, dan pecahan-pecahannya sekarang menjadi negara-negara Eropa. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-8, dia secara khusus melihat perubahan dari Media Persia ke Yunani. Jadi Media itu ditaklukkan oleh Persia, lalu kemudian Persia itu diinvasi oleh kerajaan Yunani. Ini semua berbicara mengenai kerajaan. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-8, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dengan Persia. Jadi ada domba jantan dengan dua tanduk yang melambangkan dua sebetulnya kerajaan. Satu kerajaan Media, satu dengan kerajaan Persia. Tetapi ada kambing jantan yang berbulu kesat, itulah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang ada di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama, dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Memang kalau kita lihat di dalam sejarah, Media Persia ditaklukkan oleh kerajaan Yunani, tetapi invasi dari Yunani ini memang ke selatan, ke Mesir, juga ke Timur Tengah, ke sebelah timur. Jadi ini pengaruhnya banyak, lalu banyak kerajaan-kerajaan yang terbentuk. Nah, ini nanti yang ditaklukkan oleh Roma. Jadi kalau kita lihat Bapak dengan Ibu, bahwa di pasal yang ke-8 ini, di dalam penglihatannya Daniel, kambing dan domba ini mewakili kerajaan Media Persia dan Yunani, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah tentang masa depan juga. Nah, jadi kalau tadi ada gambar binatang-binatang, lalu di dalam pasal 8 ini khusus mengenai domba jantan yang berseteru dengan kambing. Di pasal yang ke-9, nah ini cukup menarik. Nabi Daniel ini menyampaikan permohonannya kepada Tuhan dan permohonan untuk pengampunan dosa-dosa. Jadi Daniel merasa sebagai bagian integral daripada umat Allah yang perlu belas kasihan Tuhan, dan itu sebabnya dia memohon pertolongan dari Tuhan. Nah, di pasal yang ke-10 di bagian ini Nabi Daniel menyampaikan bahwa si pemenang akhir di dalam sejarah dunia itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kekuasaan Allah tidak akan mungkin ditaklukkan oleh kekuasaan-kekuasaan yang ada di bumi. Jadi si Nabi Daniel memperlihatkan bahwa pemenang akhir itu adalah Tuhan, dan penglihatannya mengenai masa depan dan waktu-waktu dan berbagai konflik yang ada di dalam sejarah dikemukakan oleh Nabi Daniel secara baik ya. Di dalam pasal yang ke-11 juga mengandung beberapa peristiwa politik yang cukup menarik, karena ini kembali tadi berbicara untuk bagian akhir dari Media Persia dengan kerajaan Yunani. Di ayat yang ke-2 sampai dengan 20 itu jelas sekali disampaikan. Di bagian ayat 21 dengan 35 dia memperinci konflik antara kerajaan utara. Nah, ini pecahan dari kerajaan Yunani. Kerajaan utara itu selalu diidentikan dengan Seleukia, dan raja di selatan itu adalah Ptolemaic atau Ptolemik, yang mencakup masalah-masalah politik, masalah perdagangan, masalah peperangan, pengkhianatan, dan hal-hal yang lain. Nah, kemudian di bagian akhir tetap juga disampaikan raja sombong. Kalau di dalam perjanjian baru
ada identik dengan antikris. Oh, ternyata di dalam kitab Daniel ini juga disampaikan bahwa ada raja yang sombong. Nah, kalau kita lihat di dalam invasi dari kerajaan Seleukia itu cukup besar sekali. Di dalam peta itu wilayah yang ditaklukkan oleh Seleukia itu cukup besar sekali ya. Jadi wilayah hampir Eropa sampai dengan bagian timur, dan wilayah Timur Tengah ya, Iran, Irak dan seterusnya itu dikuasai oleh Seleukia. Nah, apa yang terjadi di bagian ini adalah ternyata pengaruh budaya kerajaan Helenistik tadi, pengaruh Yunani itu besar sekali di abad ketiga sebelum Masehi. Jadi dia memiliki kekuatan yang sangat besar sekali di Timur Tengah. Nah, ini terjadi setelah kematian dari Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi. Maka kerajaannya itu terbagi-bagi. Yang sangat terkenal itu adalah Seleukus nomor 1, Nikator. Ini seorang jenderal yang terkemuka yang menguasai sebagian besar kerajaan Seleukia. Nah, kerajaan Seleukia ini berhasil menginvasi Anatolia, Suria, Mesopotamia, Persia dengan wilayah-wilayah yang lain. Jadi dia seperti negara adidaya baru yang memberikan dampak di wilayah Timur Tengah. Nah, kemudian kerajaan Seleukia ini merupakan perpaduan budaya Helenistik Yunani dengan budaya Timur. Itu sebabnya karya-karya arsitekturnya, budayanya itu sangat dipengaruhi oleh kerajaan Seleukia ini. Jadi cukup berhasil di dalam perdagangan, pemerintahan dan hal-hal yang lain. Nah, tetapi sayang akhir dari abad kedua ke abad 1 sebelum Masehi ada konflik internal maupun eksternal, apalagi pengaruh dari kerajaan Romawi itu sudah mulai kelihatan, Parsia juga, dan inilah nanti yang mengganggu kenyamanan daripada Seleukia dan dia akhirnya diinvasi oleh Roma. Satu lagi bagian yang besar di dalam kerajaan Yunani itu adalah Ptolemika ya. Jadi yang dia kerajaannya nggak terlalu besar, di warna yang merah legam itu. Nah, itu adalah wilayah kekuasaannya. Jadi tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kerajaan Seleukia. Tetapi ini pengaruhnya itu juga cukup besar sekali. Jadi kalau kita lihat ini adalah wilayah Mesir ya. Ini di bagian selatan. Apa pengaruh dari kerajaan ini? Ini sama ya. Jadi kerajaan Ptolemaic ini dibuka oleh Ptolemeus sendiri, nomor satu. Ini juga jenderal dari Alexander Agung setelah kematian dari Alexander Agung. Jadi dinasti ini sangat kuat di Mesir dan berkembang dengan sangat cepat. Dia mempengaruhi budaya, ekonomi, politik secara signifikan. Dan mereka itu membangun infrastruktur pengembangan perdagangan, promosi budaya. Karena ini juga campuran budaya Yunani, Helenistik dengan Mesir. Kalau yang tadi dengan budaya Timur. Nah, kerajaan Ptolemaic ini juga mengadopsi budaya di dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Lalu mereka ada juga seperti tadi kerajaan sebelah, mereka ada masalah konflik internal dan eksternal. Sayangnya Ptolemais yang 15 dan seterusnya itu ternyata tidak cakap untuk bertahan sampai kepada Cleopatra nomor 7. Nah, kerajaan ini pada akhirnya takluk kepada bagian besar di dalam kerajaan Romawi. Dia menjadi salah satu provinsi dari kerajaan Romawi. Jadi akhirnya kita lihat semua takluk kepada kerajaan Romawi sebagai bangsa yang kuat, yang tadi digambarkan dengan binatang yang menyeramkan, ada banyak tanduknya, wajah binatangnya itu beragam. Di bagian yang ke-12 ini mempercakapkan zaman akhir ya, zaman di mana penghakiman Allah akan dinyatakan atas manusia dan semesta alam. Lalu dia sudah mempercakapkan manusia yang mati dibangkitkan dari debu. Jadi orang yang tidur dalam debu itu yang akan dibangkitkan ke dalam kehidupan yang kekal. Tapi di sini sudah diidentifikasi mereka yang jahat, yang memiliki aib,
atau yang memiliki kejelekan itu akan hidup di dalam kebinasaan yang kekal. Jadi sudah ada identifikasi untuk hidup kekal dengan kematian ya, kebinasaan yang kekal. Nabi Daniel menyampaikan bahwa di akhir zaman ada pengetahuan yang bertambah secara pesat, maka banyak orang yang mencari juga masalah spiritual. Jadi bukan hanya pengetahuan makin besar, tetapi orang mencari masalah spiritual juga. Jadi digambarkan di dalam bagian ini, umat Tuhan yang teguh hati, yang setia, yang memegang perjanjian di masa-masa yang sukar akan ditolong, yang ditampilkan dengan anak manusia. Lalu kemenangan dan penghormatan diberikan kepada mereka yang menang, yang bertahan sampai dengan akhir. Tetapi bagi mereka yang hidup tidak takut dengan Tuhan atau yang hidup di dalam kejahatan, dia akan mengalami kematian yang kekal. Nah, kurang lebih seperti itu di bagian akhir dari kitab Daniel yang bisa kita baca. Terima kasih. Oke, Ibu Ger, terima kasih sekali, Bu. Ini tentunya ada banyak pertanyaan, Ibu. Yang pertama-tama, kalau tadi saya perhatikan dari apa yang Ibu Ger sampaikan, nampaknya Ibu Ger lebih melihat bahwa penglihatan yang ada di Daniel 7-11 ini adalah hal yang sudah terjadi pada saat itu. Baru bicara akhir zamannya adalah di pasal yang ke-12. Sedangkan ada juga yang melihat seperti binatang-binatang itu menggambarkan hal-hal yang sedang terjadi sekarang juga. Contoh, kan ada yang bilang yang bertanduk 10 itu Uni Eropa lah, apalah, iya kan? Ya, terus kan ada yang bilang tentang pembinasa keji diri di tempat kudus nanti itu antikris dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin Ibu bisa cerita sedikit bahwa sebenarnya pandangannya ini tuh gimana sih? Apakah memang 7-11 itu adalah kerajaan-kerajaan yang secara historis sudah terjadi, atau memang apa sih dasarnya kalau ada orang yang berkata bahwa memang ini sebagian sudah terjadi tapi ada juga yang belum terjadi nih gitu. Ya, jadi kalau kita lihat tadi bahwa secara historis itu memang ini kan adalah fakta historis yang sudah ada di dalam sejarah. Jadi penglihatan ini memang kita boleh katakan bahwa secara historis sudah digenapi di dalam sejarah umat Allah. Dan kalau kita lihat ada 1-2 mungkin yang identifikasi mengenai anak manusia yang akan datang dengan segala kemuliaan dan seterusnya, itu memang ada. Kita juga tidak menafikan bahwa pendekatan-pendekatan selain pendekatan historis terhadap kitab Daniel, juga kan pendekatan nubuatnya itu sangat kuat sekali karena ini adalah kitab apokaliptik. Nah, ketika dikatakan seperti yang bagian yang binatang yang terakhir yang banyak sekali tanduknya, lalu copot lalu muncul satu tanduk yang dikatakan dengan Uni Eropa begitu. Nah, tapi ketika Brexit itu lalu gimana dong? Ya kan? Faktanya ada yang keluar satu. Nah, itu tidak digambarkan secara spesifik di dalam binatang yang digambarkan di dalam kitab Daniel. Jadi mungkin memang ada pengembangan di dalam tafsir. Nah, jadi kalau misalnya itu hanya sekedar merujuk kepada Uni Eropa, memang kita lihat dulu di kekaisaran Romawi dulu, memang dari situlah berkembangnya kerajaan-kerajaan bahkan negara-negara yang ada di Eropa. Tapi mungkin tidak hanya 10 menjadi satu tanduk gitu ya. Jadi sekarang kan kalau kita lihat negara jauh lebih banyak, apalagi Soviet itu menjadi pecah dengan negara-negara Uni yang dulu. Jadi pembentukan negara-negara itu makin banyak. Tapi apakah ada yang tafsirnya? Ada sih. Kita tidak bisa mengatakan ini tafsirnya keliru. Jadi mereka punya perspektif sendiri. Karena ini masalahnya ini apokaliptik ya, Bu. Ya, betul. Jadi memang semuanya terselubung dan semuanya berusaha menafsirkan akan hal tersebut. Ya. Tapi kalau tadi kita lihat dari 7-11 ini ada sebagian penafsir yang menghubungkan kepada kejadian dunia hari ini.
maka penafsiran model tadi akan dikatakan sebagai historis ya. Ya, betul. Nah, tetapi ketika Daniel mendapatkan penglihatan itu kan juga futuris untuk Daniel. Ya. Sebab itu kan belum terjadi semuanya. Di saat itu, Iya. betul. Iya, Betul. di saat itu. Ya. Nah, sebab kan entah ada yang menghubungkan kayak Daniel 7 ayat 25 ya. Mereka akan diserahkan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kemudian ada yang menghubungkan ini nanti apakah masa aniaya, 1 masa itu jadi 1 tahun dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau yang saya mau tanyakan, bagaimana sih Bu sebenarnya ketika kita menemukan kitab apokaliptik seperti ini, ya, ada tulisan 1 masa, 2 masa, setengah masa. Sebenarnya metode penafsiran yang menurut Ibu paling tepat tuh gimana sih Bu ketika kita menemukan kitab apokaliptik seperti ini? Ya, jadi kan namanya apokaliptik itu kan memang kita perlu menggali apa sih makna yang terkandung di dalamnya. Jadi bisa seperti tadi binatang-binatang, tetapi memang juga menggunakan angka-angka gematria misalnya ya. Jadi masa kan kita mesti melihat masa bagi orang Israel itu kan ada masa yang 40 ya. 40 tahun. Tapi ada juga masa yang paling sering itu yang 70. 7 ya, 7 dan kelipatannya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya kalau ini dari seperti Sabat ya. Sabat itu di minggu hari ke-7 atau tahun Sabat itu 7 kali 7 gitu ya. Jadi kalau tadi di dalam di pasal itu dikatakan bahwa ada 7 masa. Kalau kita secara sederhana ya berhitung, kalau kita katakan 7 masa itu kan berarti taruhlah 1 masa itu 70. 7 kali 70 kan 490. Nah, kalau kita lihat 490 itu kita lihat Israel itu balik dari Babylon kira-kira 539. Nah, itu kan pada periodenya apa itu? Itu jelas-jelas sudah pada periode awal daripada umat Tuhan, gereja ya. Jadi kalau dikatakan penantian kepada sang pembebas di 7 kali 7 masa itu, kita lihat itu persis di awal dari perjanjian baru itu. Kalau kita lihat dari segi historis ya. Jadi kalau dikatakan 7 kali itu kan 490. Mereka keluar dari Babylon 539 kurang lebih. Tapi kan karena pulangnya itu kan tidak sekaligus sama juga ya. Ada yang pulang bersama dengan Zerubabel, ada yang pulang bersama dengan Ezra, ada yang pulang bersama Nehemia. Nah, tinggal dari mana? Tapi kan kurun waktunya itu seperti itu. Lalu kalau kita hitung tambah 70, 518 itu maklumat dari Kores diterima oleh orang Israel. Lalu mereka boleh membangun bait suci. Jadi kalau kita lihat itu dia akan berhentikan kurang lebih sekitar 18 tahun atau nah, kalau kita lihat itu 516 dengan 490 itu hampir sama. Jadi kalau mau dikatakan bahwa mereka betul-betul di 7 kali 70 masa itu persis pada zaman Yesus. Nah, itu jadi kalau yang mau dihitungkan itu ya. Jadi kalau dikatakan pembinasa keji itu kita bisa memahami di dalam beberapa raja-raja termasuk Nebukadnezar, Belsasar itu kan cukup agresif melakukan penindasan kepada umat Tuhan. Walaupun ada tokoh-tokoh yang bagi umat Israel ya itu sangat fenomenal ya, menjadi tokoh yang diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah penderitaan Babylon. Nah, jadi kalau kita lihat ada memang raja-raja bukan saja mempersekusi. Nah, itu kan berarti kalau kita lihat membunuh secara misalnya tidak menyembah kepada kaisar. Nah, itu kan mereka tidak jarang dibunuh. Nah, jadi kalau dikatakan pembinasa itu bisa saja tokoh-tokoh ini ada secara historis dan ada pada komunitas yang dialami oleh umat Tuhan di kala itu. Nah, kalau kita lihat juga di dalam pemberontakan yang dilakukan oleh umat Tuhan di masa antara PL dengan PB, nah cuman kan impactnya itu tidak cukup kuat. Mengapa? Karena mereka bukanlah bangsa yang besar, bangsa yang tangguh dengan kekuatan dari raja kan nggak ada. Nah, sehingga ketika mereka itu
dijajah walaupun sudah pulang dari Babylon, kan untuk mengatakan mereka itu menjadi kuat sekali hampir tidak ada. Nah jadi kalau kita lihat invasi tadi dari kerajaan Ptolemaic dengan Selukid itu coba bagian Israel kan adalah bagian yang diinvasi kan kalau boleh kita lihat, karena satu Mesir, satu lagi itu adalah wilayah timur. Jadi mereka di Israel kala itu juga kan bukan pemegang otoritas besar yang memberikan dampak, yang memberikan pengaruh. Nah kalau kita lihat sampai dengan perjanjian baru cenderung mereka ini kan diperdaya ya oleh bangsa-bangsa sampai kepada kekaisaran Roma gitu. Jadi kalau misalnya 7 kali 7 masa ini kalau kita hitung-hitung secara sederhana pun iya, jadi nggak jauh beda juga gitu ya. Nah, mungkin ketika kita melihat perlambangan dalam kitab Daniel, ini agak sedikit menyimpang Ibu. Lalu kita lihat apokaliptik dalam kitab Wahyu. Apakah kita juga harus melihat secara historis seperti ini? Ya. Atau ada yang berbeda dengan apokaliptik kitab Wahyu? Pada dasarnya kan pendekatan apokaliptik itu hampir bersamaan ya. Yeah. Jadi cara pandangnya sama. Jadi kalau kita lihat sebetulnya apokaliptik dalam kitab Daniel ini kan kerajaan Romanya belum sampai besar. Yeah. Nah nanti justru itu nyambung secara historis di dalam narasi umat Allah di kitab Wahyu. Yeah. Karena kerajaan Roma itu kan adalah penguasa setelah abad 1 lah ya. Abad 1 sebelum Masehi kan dia udah naik ya. Yeah. Setelah kerajaan-kerajaan Yunani itu pecah, itu kan di take over oleh Romawi. Yeah. Nah, kalau kita lihat di cerita Romawi itu kan ketika di zaman Yesus, umat Tuhan, gereja sedang kuat-kuatnya. Iya, jadi Romawi ini membawa dampak yang sangat besar sekali. Jadi kalau kita lihat dari di dalam penglihatannya Daniel, secara historis lagi itu kan nyambung dengan kitab Wahyu. Okay. Jadi kalau secara historis ya, jadi kalau kita lihat sambungannya, simbol-simbol itu, bangsa-bangsa yang disebut itu ada. Gitu, walaupun kan kalau media Persia, Yunani jelas sekali disebutkan di kitab Daniel. Nah itu kan pada abad ketiga sebelum Masehi, berarti orang Israel sudah pulang dari Babylon. Nah ketika itu terjadi kan ada yang ke timur dengan ada yang ke selatan. Jadi ini kan sangat mewarnai kehidupan umat Allah yang pulang dari Babylon ya. Jadi kalau kita nyambung, maka penglihatannya Daniel ini dengan tadi binatang dengan tanduk yang banyak itu menjadi satu, dan karakteristik badannya tetap seperti singa atau seperti macan begitu kan masih ada, dengan sayap masih ada. Jadi dampaknya kalau kita kesinambungan dari historinya itu ya sangat jelas sekali. Gitu. Nah saya nih kenapa saya tanyakan ini, sebab saya juga cukup setuju ya Bu ya, dalam arti ada banyak orang ketika melihat kitab Wahyu tuh kesannya semua untuk abad ke-21 gitu. Oh iya. Padahal menurut saya kita juga harus melihat seperti itu sudah mulai digenapi setelah masa Yohanes. Untuk Yohanes yang pada saat itu melihat memang banyak hal yang belum digenapi. Sama seperti ketika Daniel mendapatkan penglihatan itu, tapi bukannya berarti semuanya hanya ditarik untuk ke abad 21 masa kini gitu. Betul. Tetapi ya itu sudah terus digenapi dan terus akan digenapi sampai pada masa kini. Betul. Nah, pertanyaannya gini. Kapan sih akhir zaman? Nah ini kalian saya mau tanyakan, apa sih akhir zaman menurut Daniel dalam pemikiran Daniel saat itu? Jadi gini, kita mesti melihat akhir zaman itu yang selalu di dalam istilah kenabian Yom Akhari. Yom Akhari itu adalah akhir di mana sebuah peristiwa tertentu akan selesai, berakhir. Contohnya, masa penderitaan selesai, masa penghukuman selesai, atau akhir dari sejarah, atau akhir dari hidup. Nah jadi ketika dikatakan bahwa di satu sisi kita lihat masanya Daniel memang akan berakhir, akan selesai.
Itu akhir zaman bagi Daniel secara pribadi. Tapi akhir zaman adalah masa pembuangan Babylon kelar, selesai. Itu juga akhir zaman bagi orang Israel yang terbuang di Babylon. Tapi akhir zaman juga bisa kita katakan adanya sebuah babak baru di dalam sejarah dunia. Jadi ada pembaruan di dalam sejarah dunia. Jadi kalau dikatakan ini akhir zaman, kalau kita lihat secara historis benar itu akhir zaman bagi Daniel. Daniel kan salah seorang yang tidak teridentifikasi namanya pulang dari Babylon. Ya kan? Jadi kemungkinan besar dia mati di Babylon. Lalu yang kedua, masa-masa akhir di dalam pembuangan itu akan selesai. Masa penghukuman Tuhan itu akan selesai. Nah, jadi akhir zaman satu lagi itu hari Tuhan. Ini mirip-mirip juga. Hari Tuhan sebagai kelepasan, sebagai pembebasan, sebagai ada babak baru dan seterusnya. Jadi akhir dari zaman adalah satuan periode tertentu di dalam peristiwa tertentu. Tapi hari Tuhan, peristiwa apa yang Tuhan kerjakan pada zaman tertentu juga. Itu hari Tuhan. Jadi hari Tuhan bisa akhir zaman juga, iya bisa. Ya kan? Tergantung dari sudut mana kita melihatnya, meneropongnya. Nah, tapi Daniel jelas mengatakan bahwa sampai akhir zaman pada periodenya dia. Kalau kita mau menggunakan istilah ini sampai kepada kitab Wahyu, berarti ada babak yang lain di dalam sejarah kehidupan umat Allah. Di dalam sejarah gereja kala itu yang teraniaya sampai kepada masa penghukuman selesai. Ya kan? Nah, tapi apakah ini adalah istilah yang terbuka untuk akhir dari segala periode? Iya, betul. Jadi akhir zaman itu kita mesti lihat siapa yang berbicara dan teropongnya ini apa gitu. Jadi dengan kata lain, boleh nggak Bu saya bilang gini, akhir zaman yang dilihat Daniel sama yang dilihat Yohanes di Patmos nih berbeda. Ya, di satu konsep ya beda dalam artian kalau kita pakai teropongnya historis. Tapi istilah yang sama juga bisa digunakan bukan saja pada zamannya Daniel, bukan saja pada zamannya Yohanes, tapi akhir dari tugasnya gereja. Itu juga akhir zaman. Ya kan? Jadi ada sebuah waktu yang terbuka di masa yang jauh sekali sampai masanya gereja selesai. Ya kan, itu pun adalah akhir zaman. Baik. Bu, saya mau mundur sedikit. Ini waktu kita udah mau habis ya. Ini tanpa terasa, ini seru banget emang kalau obrolin kitab Daniel. Tapi saya yakin nih banyak pemirsa, teman-teman, saudara-saudara yang menyaksikan lewat layar kaca nih juga ada yang penasaran dengan kisah yang ada di Daniel pasal yang ke-10. Ya. Saya akan bacakan ya dari ayat yang ke-12 ya Bu ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Nah, kalau di ayat-ayat yang kita baca ini ya Bu ya, ini kalau saya bicara dulu penafsiran populer ya Bu ya. Kalau penafsiran populer itu kan ini dikatakan sebagai sebuah kiasan di mana Daniel berdoa, doanya terhalang ya oleh pemimpin kerajaan orang Persia. Di sini adalah dalam tanda petik orang kuat atau kuasa kegelapan yang ada di Persia, sampai akhirnya penghulu malaikat yang adalah Mikael turun untuk melawan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat hal-hal seperti ini Bu, Mikael yang dimaksudkan di sini memang penghulu malaikat. Apakah ini memang suatu hal yang
yang seperti tadi saya katakan bersifat supranatural atau gimana Bu? Oh, oke. Jadi kalau kita lihat nama Mikael ini kan muncul di dalam beberapa narasi ya. Iya. Jadi Mikael ini selalu kaitannya dengan apa namanya peperangan, pertempuran, perseteruan begitu, di mana masa-masa krisis umat Allah itu ada pada situasi yang sangat rumit. Nah disitulah hadirnya apa namanya Mikael ini ya. Jadi ini adalah tokoh yang membantu umat Allah di dalam dunia peperangan. Nah kalau kita lihat relasi antara Daniel dengan kerajaan Persia itu adalah dengan apa, Kores ya. Iya. Dengan Kores ini kan ada sebuah maklumat besar yang sebetulnya baik dilakukan oleh Kores, yaitu dia memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ada di dalam wilayah tawanan kerajaan Babylon, Media Persia kala itu boleh pulang. Jadi dia memberikan kesempatan untuk umat itu balik ke negaranya masing-masing. Tapi jangan salah, ini juga masalah politis. Kayak tadi, Kores ini kan mau datang sebagai tokoh penyelamat yang supaya dia dipuja-puji gitu ya. Tujuannya dia kan untuk invasi semua kerajaan. Jadi dia mengambil alih kerajaan Media Persia. Dia sudah tahu juga apa yang terjadi dengan Nebukadnezar. Jadi ketika dia mau menjadi besar, dia artinya ngambil hati dari negara-negara taklukan ini. Supaya apa? Dia menjadi tokoh yang dikagumi, tokoh yang yang dihormati, karena dia memberikan semacam imbalan begitu. Tapi jangan salah, pada akhirnya kan yang diperlukan apa? Nanti upeti. Persembahan-persembahan untuk memperbesar kerajaan dari Kores. Nah kalau kita lihat kan dari Nebukadnezar kepada Belshazzar, nah kemudian kepada kerajaan Media Persia, lalu kepada si Kores ini kan ada beberapa jeda untuk raja ya. Nah kalau kita lihat apa yang terjadi, bukankah raja-raja Media Persia juga melakukan semacam persekusi ya, supaya ambil alih hatinya umat, tetapi di sisi yang lain dia juga melakukan sok terapi ketakutan, sama seperti nanti Daniel pasal 6 Darius. Ya kan? Nah, jadi ada saat-saat tertentu juga yang harus disembah itu adalah raja, jadi bukan kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang menyembah kepada Tuhan, nah itu kan dia tentang. Supaya apa? Dia harus dianggap sebagai, karena dia tadi tokoh penyelamat ini Kores, lalu dia semacam raja baru yang quote unquote yang disamakan dengan dewa. Jadi adakah waktu-waktu tertentu di mana dia memberikan sebuah maklumat untuk menjadi tujuan dari penyembahan? Iya. Nah saat itulah kalau di pasal 9 kan Daniel sudah menyampaikan doa syafaat kepada Tuhan. Jadi ada kemungkinan kasus yang sama dengan Darius, masa Darius dengan si Raja Kores. Nah itulah yang digambarkan di situ. Daniel, engkau jangan takut sebab aku akan mengirim bla 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 untuk apa? Menolong. Kenapa dikatakan menolong? Karena justru Kores lah yang memberikan maklumat setelah peristiwa itu. Kores memberikan maklumat, oke deh, orang-orang Israel boleh pulang kampung. Jadi betul-betul memang Michael dalam hal ini diutus oleh Tuhan. Ini sama seperti mungkin cerita-cerita di dalam seperti Balak Bileam gitu ya. Jadi malaikat datang untuk memberikan peringatan sampai si yang empunya kuasa ini sampai terkaget gitu, heran, oh ternyata masih ada Tuhan yang maha kuasa gitu. Itulah yang memberikan kesempatan bagi umat Tuhan untuk bisa balik. Jadi Kores ini memberikan, makanya terkenal namanya dengan silinder Kores. Silinder Kores itu adalah dokumen yang mempersilahkan orang-orang buangan boleh pulang kampung.
Oke. Gitu. Wah, terima kasih sekali Ibu Gernaida untuk Sama-sama. penjelasan Daniel 7 sampai 12 ini. Kita sudah di penghujung acara kita nih Bu, tanpa terasa udah ngobrol 1 jam. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Kita masih ada ngobrol santai Alkitab lagi bulan depan ya. Kita akan membahas kitab Hosea. Ya, kita akan membahas kitab Hosea. Nanti ada di ngobras kita yang akan datang. So jangan kemana-mana. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Ibu Thank you, Bu Gernaida Ger. atas kesempatannya. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang. No I but we, let's talk together. God bless.